Shalom adik-adik. Shalom Lause. Apa kabarnya nih adik-adik? Pasti tentunya baik dong Lause. Wah seneng nih Lause kalau adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Semangat. Tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang Lause mau kenalin diri kalau adik-adik yang belum kenal sama Lause. Nah nama Lause, Lause David, dan sebelah kanan Lause ada Lause. Lause Nori. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai lebih lagi memuji Tuhan, Lause ada yel-yel nih buat adik-adik. Nah adik-adik boleh bangkit berdiri sekarang. Coba bangkit berdiri dulu. Berdiri. Wah. Nah kalau Lause bilang anak sekolah minggu, adik-adik jawab bilang selalu ceria. Mukanya juga harus ceria ya. Oke, udah berdiri semua kan? Kita siap? Anak sekolah minggu selalu ceria. Anak sekolah minggu selalu ceria. Oke adik-adik pasti semuanya sudah siap memuji Tuhan ya hari ini. Siap Iya. Lause. Yang sudah siap coba sekarang kalian boleh duduk lagi. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Lalu kita hari ini juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk kita mau menyapa Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah membangunkan kita di pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama angkat pujian saat pagi hari datang lagi. Adik-adik boleh sambil sikap berdoa ya, kita mau memuji Tuhan bersama. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kita ulangi pujian ini sekali lagi saat pagi hari ku datang. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita mau ulangi pujian ini sekali lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Mari adik-adik kita angkat Allah tangan kita Maha kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi,
mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan setiap tubuh kami, jiwa kami kepada Tuhan. Tuhan yang mempersiapkan setiap diri kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Oke, kita sapa lagi ya Lause ya. Oke, Lause. Shalom adik-adik. Shalom Lause. Oke, biar lebih semangat lagi kita bangkit berdiri Berdiri. adik-adik. Adik-adik bangkit berdiri. Nah, tadi kan Lause ada yel-yel, masih inget kan adik-adik? Masih inget dong kalau Lause bilang, anak sekolah minggu selalu ceria. Wah, coba bisa lebih semangat lagi. Tunjukin senyum tercantik, terganteng. Bisa? Anak Bisa, sekolah Lause. minggu selalu ceria. Anak sekolah minggu selalu ceria. Yeay. Oke. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Siap dong Lause. Oke, sekarang Lause mau tanya. Di sini siapa yang mau ikut Tuhan? Mau Lause. Oke, kalau mau ikut Tuhan, kita mau nyanyi, kita mau bilang, aku mau ikut Tuhan. Kita sambil pakai gerakan ya. Siap. Aku mau ikut, aku mau ikut, Aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Kita mau bilang, cinta, cinta, cinta Tuhan. Oke, bisa kita ulangi. Kita mau bilang, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Ayo bikin cinta. Cinta, cinta. Kita cinta siapa? Cinta Tuhan. Ayo cinta lagi. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekarang kita mau jalan sama Yesus ke kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau jalan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Kita mau bilang jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Kita mau jalan walaupun suka, walaupun duka. Duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Yeay. Kita coba lagi ya. Anak sekolah minggu
selalu ceria. Ye, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Oke, Lause, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah bergerak bersama. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya, Iya, Lause. Lause. Oke, adik-adik di rumah boleh silahkan duduk. Kita mau mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Lause mau ajak adik-adik mau bersama memuji Tuhan, kita mau sama-sama angkat pujian firman-Mu berkata Kau besertaku. Dengan sikap doa kita mau menyanyikan pujian ini ya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat Mari kita mau angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita mau ulangi pujian ini sekali lagi. Saya ajak adik-adik untuk sama-sama berdiri. Kita puji Tuhan, kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu
bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan di hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang mempersiapkan setiap hati kami, berikan kami konsentrasi, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicaralah kepada setiap kami, dan Tuhan juga yang memberikan hikmat, kemampuan kepada setiap kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan berkati juga Lause yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Halo adik-adik semuanya, ya Lausi percaya adik-adik semuanya sehat-sehat. Dan hari ini adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Dan hari ini juga Lausi Sinpin akan menceritakan firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Oke, Lausi mau tanya, minggu yang lalu ceritanya apa ya? Ya, kita telah belajar bahwa Allah atau Tuhan menyuruh umat Israel untuk membangun kemah suci. Adik-adik tahu nggak kemah suci itu apa? Ya, kemah suci adalah tempat kudus, tempat kediaman Allah. Allah memberikan kepada Musa rencana yang terperinci untuk membangun kemah suci ini. Dan umat Israel harus mengerjakan tepat sesuai dengan yang Allah katakan. Namun sebelum pembangunan dimulai, Allah mengingatkan mereka akan hal yang sangat penting. Apa itu adik-adik? Nah, umat Allah harus mengkhususkan 1 hari dari 7 hari atau dalam 1 minggu sebagai hari perhentian. Perhentian yang istimewa dan beribadah kepadanya. Dan hari itulah yang disebut hari Sabat. Allah mengajarkan umatnya untuk merayakan hari Sabat dan mentaati perintahnya. Ini sangat penting karena ini ada perintah Tuhan sendiri. Ya, ketika waktunya untuk bekerja, orang Israel membawa bahan-bahan untuk membangun kemah suci. Bahan apa saja yang dibawa oleh mereka itu adik-adik? Nah, lihat kan. Ada emas, ada perak, ada tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermiji, lenan halus, bulu kulit kambing, dan kulit kambing domba jantan, termasuk juga kulit lumba-lumba. Ada kayu penaga, minyak untuk lampu, ada rempah-rempah, permata krisopras. Nah, ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Kemudian Allah berkata kepada semua orang Israel yang mempunyai keahlian, mereka pandai membuat barang-barang, harus datang dan mengerjakan di kemah suci dan menggunakan bahan-bahan yang Allah minta orang Israel persembahkan tersebut. Orang Israel membawa persembahan dan melakukan pekerjaan yang Allah minta mereka lakukan. Kira-kira bagaimana sikap mereka adik-adik? Yuk kita baca firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 35 ayat 29. Yang mempunyai Alkitab silakan buka di rumah adik-adik masing-masing dan kita akan baca bersama-sama. Ya, Rosi tunggu sebentar. Keluaran pasal 35 ayat 29. Oke, kita baca bersama-sama. Semua laki-laki dan perempuan yang terdolong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantara Musa untuk dilakukan mereka. Yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Ya, inilah firman Tuhan yang kita baca tadi. Allah tidak hanya memberi
memberikan instruksi yang terperinci untuk membangun kemah suci. Allah juga memberitahu Musa secara terperinci di mana kemah-kemah orang Israel tersebut harus ditempatkan. Allah memerintahkan orang Israel untuk mendirikan kemah-kemah di sekitar kemah pertemuan. Seberapa dekat kemah mereka ditempatkan dari kemah suci? Coba lihat gambar ini adik-adik. Ya, Allah membagikan orang Israel menjadi 4 kelompok perkemahan. Setiap kelompok terdiri dari 3 suku. Allah memerintahkan 1 kelompok ditempatkan di timur, 1 di selatan, 1 di barat, dan 1 di utara. Jadi totalnya ada 12 suku. Coba adik-adik lihat gambar ini. Nah, di tengah itu ada kemah suci. Di utara ada timur, barat, dan selatan. Sesuai dengan ditempatkan oleh Allah, yaitu suku-suku dari bangsa Israel tersebut. Itu adalah suatu perkemahan yang sangat besar adik-adik. Ada berapa ratus ribu orang Israel yang berkemah di sekitar kemah suci. Jadi kemah-kemah mereka itu terbentang jauh di padang gurun. Allah juga memilih dan mengkhususkan suku Lewi. Allah memisahkan suku Lewi dan memberikan tugas khusus, yaitu melayani Tuhan di kemah suci. Musa dan Harun adalah keturunan suku Lewi juga. Oke, adik-adik ingat nggak? Dalam kitab Bilangan pasal 2 ayat 17 mengatakan di mana Allah memerintahkan suku Lewi mendirikan kemahnya di tengah-tengah perkemahan orang Israel dan kemah suci. Coba lihat gambar ini. Ya, lihat suku Lewi ditempatkan dekat dengan kemah suci. Ya, Allah berjanji bahwa ia akan berdiam di antara umatnya di kemah suci tersebut. Dan sehingga kemah itu diletakkan tepat di tengah-tengah. Allah merancangkan demikian untuk mengajarkan orang Israel agar mereka hidup di hadiratnya dan belajar bergantung kepadanya. Betapa luar biasa bahwa Allah senang untuk diam di kemah suci dan yang dibuatnya untuk umatnya. Tepat seperti pola yang telah diperintahkan kepada Musa. Setelah semua selesai dibuat, Allah menepati janjinya untuk datang dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Awan Tuhan menyelimuti kemah pertemuan dan kemuliaan Allah menaungi kemah suci. Sampai-sampai Musa harus menunggu dipanggil oleh Allah untuk memasukinya. Jadi hari itu awan Tuhan berdiam di kemah suci. Menunjukkan kapan orang Israel itu harus berhenti dan beristirahat. Dan kapan harus melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan dipimpin oleh hadirat Allah. Semua orang Israel dapat melihat awan Tuhan dan bersuka cita karena Tuhan ada di antara mereka. Allah telah membawa mereka keluar dari Mesir dan memberikan hukumnya. Allah telah membuat perjanjian dengan orang Israel sehingga mereka menjadi umatnya dan mengajarkan mereka cara hidup di hadiratnya dan menyembah Dia. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, ya, kita akan baca firman Tuhan lagi. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemah suci menunjukkan ke depan kepada kedatangan Tuhan Yesus, anak Allah juru selamat yang dijanjikan. Adik-adik tahu nggak? Kematian Yesus di salib menguduskan umatnya dari dosa dan menjadikan mereka benar di hadapan Allah. Melalui Kristus, Yesus yang bangkit itu, orang Kristen dapat datang ke hadirat Allah yang kudus. Adik, di perjanjian lama,
Allah berdiam di antara umatnya di dalam kemah suci. Setelah Yesus datang, kemah suci atau awan kemuliaan tidak diperlukan lagi. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan dia berdiam di antara kita, menunjukkan kemuliaan Allah. Seperti sekarang ini adik-adik, di masa pandemi, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, kita hanya bisa beribadah secara online, Allah tetap maha hadir dan berdiam di antara kita. Allah tidak dibatasi oleh tembok, tidak dibatasi oleh ruang atau waktu lagi. Jadi dimanapun kita bisa datang beribadah kepadanya, termasuk kehidupan kita setiap hari. Ya, Yesus sudah menyingkapkan kebaikan Allah, kehadirannya, keagungannya, dan kuasanya untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada. Dan mereka akan diberikan hikmat untuk menanggapi firman-Mu hari ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini adalah kita ambil dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 ya. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Sudah siap? Ya oke, Lausi bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, sekali lagi ya. Dengar baik. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, selanjutnya aktivitas kita adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Terus jawaban adik-adik bisa ditulis di atas kertas dan difoto, kemudian dikirim kepada lausinya masing-masing beserta dengan ayat hafalannya. Oke? Ngerti kan? Oke, yes. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari adik-adik kita berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pada hari ini. Hari yang Engkau kuduskan buat kami. Sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan puji-pujian, dengan persembahan dan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Pertolongan dan kekuatan dari Tuhan akan menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.